interaksi antar manusia, bahkan ada gap ataupun mungkin celah antara generasi tua dengan generasi muda tadi, semakin membuat pandangan kepada anak muda dan juga perilakunya saat ini dengan teknologinya ini sesuatu yang negatif. Ya. Bagaimana pandangan Pertama kita harus sadar ya bahwa generasi kita yang hadir sekarang ini berbeda dengan situasi ketika saya ini misalnya hidup ya. Jangan kita mengambil tolak ukur diri sendiri yang beda kelahirannya dengan anak muda kita, anak-anak kita sendiri kok, bukan anak orang lain. Ya, kita tidak akan pernah menjadi sehat, menjadi anggota masyarakat kalau saling mencurigai antara kelompok muda dan kelompok tua. Nah, anak muda itu tetap harus santun kepada seniornya. Kita pun orang tua juga harus respect kepada kreativitas juniornya. Kadang-kadang kita kan karena subjektivitas kita ini, kok kenapa anak ini berprestasi, saya enggak dulu pada waktunya. Akhirnya apapun yang dikerjakan anaknya sendiri dicurigai melulu. Jadi jangan bercuriga lah. Ya, kalau curiosity kita itu terlalu dominan, itu tidak akan melahirkan masyarakat dinamis. Kalau saya sih melihat, optimis saja melihat anak muda sekarang ini. Kalau ada yang miring-miring, mencong sedikit atau mungkin melanggar adat istiadat, ya kita nasihatilah. Nah, ini Indonesia loh, ini bukan Amerika. Nah, ya ada orang tua loh, masih hidup loh. Nah, ini jangan menyalahi adat istiadat kita loh. Nah. Anak kita juga mau menjadi pendengar aktif kok. Bukan anak muda itu tidak mau mendengarkan sama sekali, no. Tapi harus penjelasannya masuk akal. Ramadan ini coba kita lihat. Di Istiqlal ini justru yang sangat aktif itu kaum milenial, memfasilitasi orang tua. Acara buka puasa, inisiatif untuk mencarikan dana, anak-anak muda yang terlibat di sini. Bagaimana kita bisa mencurigai sebagai anak yang sekuler, anak tidak beragama? Enggak lah. Malah justru rajin daripada orang tuanya sendiri sebagian besar. Jangan-jangan ya kan. Nah, Adinda sendiri kan juga. Yuk, diam-diam saya amati ya, Anda sebagai presenter yang logikanya lurus loh. Tidak gampang untuk mencapai seperti itu. Jadi dulu untuk memperoleh presenter yang sistem logikanya lurus itu sangat susah. Nah, sekarang karena mungkin anak-anak kita itu sangat produktif dalam sistem berpikirnya, logikanya runtut, maka bangga kita kan. Coba lihat Pak Erick Thohir itu kan banyak mempromosikan anak muda sebagai komisaris dan direktur BUMN. Nah, tapi apa yang terjadi sekarang ini? BUMN itu bagus kok. BUMN yang dikelola oleh perempuan yang dulu, perempuan kok ngelola. Jadi perempuan dan anak-anak sekarang ini, perempuan dan anak muda itu menjadi perhatiannya Pak Erick. Karena kalau bonus population ini nanti kita tidak manfaatkan, bonus demografi ini kita tidak memberikan persiapan kepada anak muda kita, itu bisa menjadi bumerang loh. Anak-anak muda kita yang hidup 20 tahun akan datang itu adalah under 30. Di bawah 30 tahun, jadi sedang fighternya itu. Nah, bandingkan dengan di negara-negara maju sekarang ini, 20 tahun akan datang itu akan dikuasai, didominasi oleh orang yang berumur 60 tahun ke atas. Bisa apa? Sekalipun pintar, tapi pakai kursi roda. Sekalipun hebat, brilian, ya, tetapi batuk-batuk terus. Nah, anak muda kita sekarang ini luar biasa, produktif. Ya, bonus demografi ini harus dimanfaatkan betul. Dan saya juga menghimbau kepada kaum muda, Anda jangan mengandalkan otot, Anda juga mengandalkan otot dan otak. Ada satu hal yang Anda harus lakukan, kematangan spiritual. Ya, Quran kan mengingatkan kita kan, Iqra, tapi dengan catatan bismi rabbik. Ada ayat lain, Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Yang paling bagus untuk dipromosi itu ialah al-qawi, orang yang tough, orang yang kuat. Milenial ya kan yang kuat itu. Tapi juga ada tambahan satu, al-amin, terpercaya. Kalau milenial tapi tidak punya percaya diri dan tidak terpercaya oleh masyarakat, nothing juga itu ya. Jadi dua hal harus berbanding lurus. Dan inilah Nabi,
patut untuk kita contoh Nabi Muhammad SAW itu kan. Mengangkat, menunjuk panglima angkatan perang anak yang berumur di bawah 30 tahun. Ya, Usama bin Zaid itu dipilih menjadi panglima angkatan perang 29 tahun. Mudah banget itu. Diprotes, kenapa bukan Abu Bakar, kenapa bukan Utsman, kenapa bukan Umar yang garam kehidupannya sudah banyak dia konsumsi. Dan sekarang orang ramai-ramai mengangkat BUMN itu, komisarisnya ada kombinasi antara perempuan. Dulu perempuan nggak pernah dilihat, selalu dilihat sebelah mata kan. Ternyata BUMN yang dipimpin perempuan sekarang ini juga banyak berhasil loh. BUMN jantan pun juga sekarang dipimpin oleh seorang perempuan. Ya, misalnya Seperti Pertamina. Ya. Pertamina kerjanya berlumpur pengeboran minyak. Pertamina sudah berapa kali itu perempuan dipimpin oleh perempuan. Jadi perempuan jangan disepelekan sekarang ini. Ya, diplomat kita sekarang ini, data yang kami peroleh dari Kemlu, itu lebih banyak diplomat perempuan daripada laki-laki. Padahal tes untuk masuk di instansi yang paling tinggi, high levelnya itu yang paling tinggi, itu adalah Kemlu. Ya, maka itu orang yang level kedua setelah yang tidak diterima di Kemlu itu diperebutkan oleh beberapa instansi yang lain. Nah jadi para pemirsa Kompas TV, ya, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, berhentilah selalu mencurigai anak muda, enggak menguntungkan siapapun itu ya. Tapi juga wahai para anak muda, jangan terlalu overconfident lah. Bagaimanapun juga kita punya kekurangan, belajarlah kearifan kepada orang tua. Ya, kalau orang tua dan anak muda ini kompak, yang untung itu Indonesia tuh. Antusiasme masyarakat untuk mudik, tradisi mudik juga sudah beda dengan 2 tahun belakangan. Kita sudah banyak yang mudik tahun ini. Seperti apa Kiai memaknai Idul Fitri tahun ini? Ya, pertama saya mengapresiasi kesiapan pemerintah atau proaktifnya pemerintah mengantisipasi fenomena mudik ini ya. Sebelum Lebaran Menteri Perhubungan itu sudah sibuk mencari masukan dari DPR, mencari masukan dari civil society ya LSM, mencari masukan dari dunia kampus. Seperti apa mengkanter nanti fenomena mudik ini. 2 tahun tidak pernah mudik, ada rindu dendam untuk pulang ke kampungnya, menjumpai orang tuanya, menziarahi makamnya, mau melihat laku-laku rumah yang pernah ia menyebabkannya melahirkan dirinya, dan lain sebagainya. Manusia normal itu adalah pasti ingat kampung halamannya. Orang yang tidak mengingat kampung halamannya, orang tuanya di kampung, iya, saya tidak ingin mengatakan tidak normal ya, itu ada sesuatu yang kurang pada diri yang bersangkutan. Fenomena mudik itu sangat positif secara psikologis dan secara spiritual. Ya, orang yang tidak pernah pulang kampung, dia nggak pernah mengasah mata batinnya untuk menjadi manusia tulus. Belajarlah keikhlasan pada masyarakat desa kan. Masyarakat kota, sorry to say ya, kita datang dari pedalaman. Itu bapak itu kapan pulang ya? Cuma 3 hari sudah ditanyakan kapan pulang. Dia nggak pernah dilayani, udah pembantunya yang sibuk melayani kan. Giliran kita pulang ke kampung, Masya Allah, hatinya pun juga ingin disuguhkan kepada kita kan. Terasa kan begitu itu. Sebagai umat Islam saya menghimbau kepada segenap warga bangsa, khususnya umat Islam di Indonesia ini, hindari kemubaziran dalam menjalani Hari Raya Idul Fitri. Bolehlah pulang kampung, boleh mudik, tapi jangan sampai mendemonstrasikan kemewahan di tempat-tempat yang tidak sesungguhnya terlalu penting, ya kan. Hati-hati loh, kita mau pulang kembali ke kota bekerja, jangan sampai nanti kita utang sangat banyak. Begitu pulang kampung setengah mati membayar utang, akhirnya tidak mempedulikan kesehatan, sakit dan sebagainya. Pikirkanlah secara proporsional dan secara profesional liburannya. Jangan sampai nekat karena terlalu emosional, mau dipuji segala macam sehingga memaksakan kehendaknya di luar kemampuannya, itu berbahaya. Menurut saya kita tawaduk lah, kita al-qanaah di situ.
Al-qanaatu kanzu, merasa cukup apa yang ada. Kalau kita sudah berjumpa dengan keluarga-keluarga kita, jangan memamerkan seolah kita mengangkat diri kita lebih tinggi daripada kenyataan diri kita sendiri. Traktir kanan kiri, gesek semuanya, padahal pulang ke Jakarta nanti atau pulang ke kota setengah mati bayarnya kan. Terakhir, kita sedang merayakan Idul Fitri dan semoga optimisme umat Islam dan juga umat lain di Indonesia tumbuh, Kiai. Apa pesan untuk umat beragama di Indonesia? Pertama, umat beragama, mari kita memperkuat, memperdalam, memperluas wawasan keagamaan kita masing-masing. Saya sangat yakin, makin kita mendalam memahami ajaran agama, maka kita semakin luhur, maka kita semakin moderat, maka kita semakin wise, maka kita semakin mudah diterima semua orang. Tapi makin sempit kita memahami agama, makin banyak musuh, makin banyak konflik satu sama lain. Itu satu. Yang kedua, ya, mari kita sebagai umat beragama dan sebagai juga warga bangsa di Indonesia ini, jangan kita mempertentangkan antara satu sama lain, mempertentangkan antara kebangsaan dan keagamaan, mempertentangkan antara urusan-urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan, mempertentangkan antara satu figur dengan figur yang lain. Sehingga budaya mempertentangkan ini itu tidak kondusif untuk masyarakat yang plural seperti Indonesia ini, ya kan. Jadi kita jangan berpikir sentrifugal, berpikirlah secara sentripetal. Sentripetal itu kita berbagai macam arah menuju ke sebuah titik, itu sentripetal. Ya, jangan dibalik sentrifugal. Kita dari satu titik yang sama, tapi keluar mencar kemana-mana. Itu nanti bisa passing out. Passing out itu kehilangan arah, kehilangan kontrol, kebablasan jadinya. Tapi kalau kita passing over, ya passing over itu kita pergi kemana-mana, tapi ada controlling kita kan. Kita masuk ke kedalaman gua yang sangat dalam, sangat jauh ke dalam, tapi ada tali pengaman kita. Kalau nyasar di sana, talinya ada kok. Kalau passing out itu masuk nekat tanpa tali, nggak bisa keluar gua, terkubur di situ kan. Jadi inilah kita harus passing over, jangan passing out. Ya. Dan yang terakhir, paling terakhir, sebagai umat Islam saya menghimbau kepada segenap warga bangsa, khususnya umat Islam di Indonesia ini, hindari kemubaziran dalam menjalani Hari Raya Idul Fitri. Saudara, demikian perbincangan kita dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Kiai Haji Nazaruddin Umar. Semoga bisa menjadi hal yang positif bagi Anda semua. Selamat merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.